Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'bul Ahbari radhiyallahu ta'ala anhu, law anna sawaba majlisil ulama'i bada linnasi laktatalu alaihi hatta yatruka kullu zi imaratin imaratah wa kullu zi sukin suqah. Wa qala lan dawuh sapa Ka'bul Ahbari, Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, ing dawuh law anna sawaba majlisil ulama'i, lamun satuhune ganjarane majlise pira-pira wong alim, lamun satuhune ganjarane majlise pira-pira wong alim iku bada pertelo apa sawab linnasi maring menungso laktatalu moko podo paten-patenan sopo annas, laktatalu moko podo paten-patenan atau perangan sopo annas alaihi ing atase sawab majlisil ulama, hatta yatruka sehingga ninggal sapa kullu zi imaratin saben-saben wong kang duweni jabatan. Imarah itu pemimpin. Sapa kullu zi imaratin saben-saben wong kang duweni jabatan atau pimpinan, imaratahu ing kepemimpinane kullu di imarah, wa kullu zi sukin lan saben-saben wong kang duweni pasar, lan saben-saben wong kang duweni pasar sukohu ing pasare kullu zi sukin. Wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagiane ulama salaf, ing dawuh khairul mawahibi utawi luweh bagus-baguse pira-pira peparing iku al-aqlu akal, wa syarrul masaibih lan utawi luweh elek-eleke pira-pira musibah, lan utawi luweh elek-eleke pira-pira musibah iku al-jahlu bodoh, iku al-jahlu bodoh. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya, fa fihi jala'un lil qulubi ma'al ama wa 'aunun 'ala dinil ladzi amruhu hatam. Di dalam ilmu itu terdapat sebuah fungsi yang luar biasa, yaitu menjadikan hati yang buta itu menjadi terang, meterak ka ateh sepeteng ben bisa mepadeng ka ateh se buta. Secara umum dan kesimpulannya, ilmu nikah bisa jadi tambah kangkui ateh se bermasalah. Wa aunun ala dinil ladzi amruhu hatam, dan keberadaan ilmu itu sebagai pembantu dalam menjalani agama yang sifatnya wajib. Dadi kula ben panjenengan nikah bisa ngelakonin perintah agama, akadia sholat, akadia pasah,
zakat dan lain-lain itu tak lain kelaban berdana ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa sholat. Kalaupun dipaksakan sholat maka ujung-ujungnya tidak sah. Nika bila ilmin ki. La sehingga fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Bercampur baulah panjenengan, bergaullah panjenengan kelaban orang-orang yang meriwayatkan ilmu. Bersahabatlah kalian dengan para ulama, bertemanlah dan jangan sampai kalian berpisah dengan para ulama. Washab khiyarahum, bertemanlah dengan sebaik-baik di antara para ulama. Kenapa? Fasuhbatuhum zainun, bersahabat dengan para ulama itu sebagai perhiasan dalam hidup kita. Wa khultatuhum ghanmun, bercampur bergaul kelaban para ulama itu akan menghasilkan keberuntungan yang begitu besar. Orang seakan caan ban ulama, potensi dirugikan itu sangat kecil. Tapi sepaling banyak orang nikah menapolong akumpul sareng ulama itu malah diuntungkan. Pernyataan ini menjawab fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang lagi viral. Riberin sempat di tayangan TV nasional Trans 7 itu merendahkan martabat ulama. Salah satu di antara guru-guru kita yaitu Al-Mukarram ke Anwar Mansur Lirboyo yang diframing sebagai seorang tokoh yang mengharap duniawi dari para santri. Padahal beliau ni kekana dia kula cerita sekundi masalah Ki Anwar Mansur. Riwayat-riwayat yang saya terima, beliau itu ahli ngaji oku, ulama ahli ngaji oku. Bahkan dalam sebagian postingan orang, beliau itu di bulan puasa nika ngaji kitab mulai kol 6 start itu dimulai jam 6 sampai duhur itu tidak turun sama sekali. Beliau itu tidak sadar pada saat enak-enak ngaji tiba-tiba terdengar suara adzan. Loh, duhur kan kena. Buat duhur, tak gerasa dari seneng ngaji. Tapi kemarin kenyataannya bagaimana? Berapa banyak di situ para netizen yang mendukung framing yang muncul dari Trans 7 yang merendahkan martabat beliau. Sehingga tidak heran ketika para himasal, himpunan santri Lirboyo, para alumni-alumni yang di situ bergerak dengan bentuk protes tak terima, demo ke kantor Trans 7 itu tidak heran. Karena kiai yang betul-betul jauh dari kata dunia di framing sebagai duniawi, jelas tak terima. Lah andaikan orang-orang yang betul-betul nampak dan nyata pancen ketunyan Zara di framing demikian, maka di situ tidak akan terjadi semacam itu. Lah nikah kitab Adabul Alim wal Muta'alim ngajaraki kekulaban panjenengan cek sampai apesa dari para ulama akan cah ben bersahabat kelaban para ulama nika tetih perhias naodi ben bisa ngontong lagi baik kehidupan duniawi atau ukhrawi. Karena secara nalar siapapun yang selalu berkumpul kelaban para ulama pasti akan mendapatkan nasihat dari beliau-beliau, itu pasti. Dan nasihat itu adalah obat bagi penyakit-penyakit pada diri kita kan. Ailah kula tanya ke sampean, empian lebih senang akan caan ben orang tak peduli terhadap celakaan panjenengan atau justru mendukung sampean itu celaka?
atau justru menyelamatkan sampean di situ dari kecelakaan? Ayo kemah kanca sing ngontongake versi sampean. Kanca men sampean di situ ngelakuin salah takkan ngereken. Apa kanca ketika panjenengan salah sampean didukung dan divonis benar padahal sampean salah? Atau berkanca akhir men sampean salah? Ayo jawab sejujur. Tak usah dicocokkan kelaban keinginan nafsu ki. Menafsuna sampean ni ketek gening tanya aki. Gula yakin jawaban nafsuna sampean terondi kanca tak rok ngirok odin sampean. Ngontong aki. Men sampean kelero ye tak kikir. Men sampean salah sampean cungaki sekiranya kebener. Men sampean melarat teroi tolong. Ini kan nafsun sampean. Ayolah coba secara hati nurani. Sampean lebih senang di kanca adukung ke sampean dalam kecubaan atau tak peduli sampean celaka napa punten, atau justru sangat ambisius memikirkan masa depan sampean? Pasti jawabannya yang terakhir itu. Lah nikah satu rekomendasi dari kitab nikah men sampean kancan iki kancan kelaban orang sing ngontongake dunya maupun di akhirat. Wala ta'duan aynaka anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmum bada najmun. Jangan sampai sekali-kali kedua matamu itu berpaling daripada mereka para ulama. Kenapa? Karena mereka para ulama itu menjadi bintang petunjuk. Bintang yang berfungsi sebagai petunjuk dalam hidup. Ketika satu bintang itu hilang, tidak terang, maka akan muncul bintang-bintang yang lainnya. Ampian men ajeling bintang kan dep-kedepan kan ki bede redup bede tera. Sesitong setera ajeling aki redup genteh sesitong setera. Begitulah ulama. Memang pada akhir-akhir nikah banyak para ulama yang oleh Gusti Allah nikah dicabut. Pondut sareng Gusti Allah, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul ulama-ulama yang baru. Yang juga jangan sampai kulaban panjenengan kelaban rusaknya zaman ini kemudian memvonis yen ulama-ulama itu sudah tidak ada. Nikah pasti beda. Allah itu akan menetapkan khilafah di setiap masanya, itu pasti ada. Pasti beda ulamanya. Gitu ke? Fa wallahi laulal ilmu mattaduhal huda. Demi Allah, andaikan tak ada ilmu, maka petunjuk itu tidak akan nampak di mata kita. Kulaban panjenengan oleh hidayah, oleh kesadaran bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang keliru, kita dapat petunjuk, kita dapat kesadaran nikah karena ilmu. Karena mensobung ilmu maka hidayah tidak akan nampak, itu tidak akan nampak. Begitu juga walalaha min ghaibil umuri lana rasmun, tidak ada tanda yang nampak bagi kita yang menunjukkan terhadap perkara-perkara segoib men tanpa ilmu. Kula ben panjenengan tak kira ngerteh cek men bede swarga bede neraka, bede malaikat, bede jin, bede dosa, bede kenceran men tak uning ilmu. Dadi fungsina ilmu itu luar biasa dalam hidup. Makan sampai dekik dikatakan khairul mawahibi al-aqlu, sekus-bagus peparing Gusti Allah nikah akal. Kula ben panjenengan pon ebri normal akal, te ebri gila, te ebri bodoh, nikah pun nikmat yang paling besar pun. Ka'ab bin Akhbar atau Ka'bul Akhbar, nikah sebelumnya orang Yahudi kan, yang kemudian mendapatkan hidayah. Ka'bul Akhbar itu pernah mengatakan, "Lau anna sawaba majlisil ulama badalin nas." Andaikan pahala majlisnya para ulama itu ditampakkan untuk manusia,
diperlihatkan kepada manusia, laktatalu alaihi, maka banyak manusia yang saling bunuh membunuh, saling berperang hanya untuk mendapatkan pahala majlis itu. Lengak panjenengan makin berdepodoki ada di majlis ilmu semacam ini, nikah cek sangking genjerna nikah pepadeng ben pengiran. Maka pasti panjenengan nikah rebuan ben kanjeng cung dek ngadeen cung padaan ke majlis. Orang-orang seta oning genjerna nikah ketika nanti ditampakkan pun akan meninggalkan profesinya, ikut rebutan kumpul di majlisnya para ulama. Andaikan pepadeng lah. Mangkan sedang kadang anak santri mungkin karena jenuhnya atau prinsip keilmuannya sudah menurun. Niatan dari awal pun kelupain, terkena oleh cobaan yang baru misalkan, itu sedang kadang aben-paben teroger mulia dari pondok. Sedang kadang tak betah beri pondok. Itu karena apa? Karena pencinta padang kan. Genjerna majelis ilmu itu kayak itu. Bahkan dikatakan di sini hatta yatruka kullu dzi imaratin imaratah wa kullu dzi sukin suqah. Bahkan orang yang memiliki pangkat sekalipun, orang sendi jabatan tertinggi sekalipun, cek saking padang, cek menggenjernah majelisnya para ulama itu besar, maka dia akan rela meninggalkan jabatannya hanya untuk bisa sampai pada majelis ilmu. Orang sendi dagangan pasar bekal edina kabi dagangan untuk berangkat ke majelis ilmu. Andaikan diperlihatkan, ada bahasa andaikan, tapi berhubung tak ada santri senyata-nyata berikan dengan ilmu, ini kesengkah karena ada tak ada. Gini banten. Contoh boleh. Ini yang selain daripada ilmu. Cekian keistimewaan itu biasanya dirasakan oleh orang-orang yang jauh daripada sumber keistimewaan itu sendiri. Kecuali Rasulullah. Sampean menoning artis. Artis yang sampean idolakan itu bagi sampean itu kan luar biasa kan. Tak usah sampean di situ beri hadiah PC dari artis nih kan. Foto bareng itu tak usah begitulah. Sampean yon talent selebar perak sampean. Guna betul. Sampean misalkan nggak Faiz lah misalkan ngefan ke pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Bada paket dateng ngirim satu bingkisan esen kaos kotang Ronaldo gitu. Dan itu asli itu, murni itu, real itu. Itu pasti perak sarka kayak tak gelenggar apa ini. Itu istimewa Sarah. Ronaldo bagi Faiz selaku idola yang jarang ketemu. Tapi bagi istrinya belum tentu Cristiano Ronaldo itu istimewa. Bagi anaknya apalagi kadang kebikir-kikiran benanan. Wes ngale ke selain versi selain kiai sampean menoning ketika sampean menyaksikan beda kiai yundang deteng sambut sareng masyarakat siomen tanang elik beli bahkan super juga nero hormat belum tentu di dalam istrinya bu nyai di situ nyaman dan betah bersama kiai itu. Bahkan kadang-kadang bagi santrinya sekalipun di situ ala biasa aja tang kiai kok ini ngari lah. Tapi bagi di luar istimewa betul. Lah nak pun duk nika pada aslinya. Sedet di santri di lempon duk nika aroma saabek nika biasa-biasa aja. Ada biasa kalau kun ngaji dia biasa. Tapi mungkin apa yang menurut kita tidak ada harganya sekarang itu sangat besar dan menjadi idaman. Harapan, kebanggaan tersendiri bagi orang-orang di luar sana. Jok mak bisa istiqomah begitu para santri, mak bisa betah beri pondok, kadang reng sepo tanpa terucapkan dengan kata-kata, tapi ateh di situ pun merasa cek yen andaikan tang anak bisa nggak karuah.
betapa bangganya saya. Itu pihak yang di luar kan. Tapi santri lagi-lagi semacam itu. Azhadun nas lil alim ahluhu wa auladuh. Orang yang paling tak seneng ke orang yang alim ni kemen tak binin dah. Berarti anak-anaknya. Mbian tengalen. Kiai sewibawa kayak apapun di luar mendapat dalam. Keletek yo tak seharung benyai. Tak sentak. Wai kikirin. Bahkan cit ngecit benar kiai. Kemabi anak ingat-ingat meleleben anak. Itu di dalam-dalam. Kewibawanya tidak ada. Tapi bagi orang yang di luar yang jauh, Masya Allah istimewa. Begitu juga khodam. Hadam. Santri. Mentak dati hadam. Jauh dari kiai. Maka kiai itu akan mendapatkan satu nilai yang begitu besar dalam hatinya. Wibawanya besar. Tapi melepon ngadem apolong benari ben kiai ngakan bareng keluar bareng ke pasar bareng. Bengal hadem. Ajalan ya dan kiai wang tua. Kini menten. Debun Gus Kausar katin apa? Santri paling bengal ke kiai sitong hadem. Merintah kedeng. Tak langkung anun kasa. Karena saking seman. Dan itu terbukti betul. Kulen di kancah bulan nikah dimin sebelum detik khodam. Itu Masya Allah luar biasa kan. Luar biasa. Tak dimbaga kiai. Ngetela padang kiai dari jauh ni pun wis Masya Allah pun. Ngete luar biasa. Tinggal abid detik hadam di dalam. Ada apa-apa. Lebar biasa, jalan biasa. Itu karena sudah dekat. Semakin dekat semakin tak nampak keistimewanya. Lah nikah kula cerita panjang lebar ini memberikan satu suntikan kesadaran kesampian. Cek sampian nikah pondok mungkin pendidikan itu sedang berada dalam perjuangan yang istimewa. Cek sampai aromasa biasa-biasa saja. Sokoren. Kelaben semangat. Pon gitu ki. Wa qala ba'du salaf khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.